Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama belajar kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan boleh senantiasa ada dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan maksud Tuhan dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Segala puji, sembah, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi yang indah, pagi yang luar biasa, ketika Tuhan boleh pertemukan kami satu dengan yang lain, dengan sesama kami, untuk kami boleh datang bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kehidupan kami, lalu setiap persembahan kami dan kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan setiap hati kami yang siap diperbaharui, yang siap dibentuk, yang siap ditempa, untuk kami boleh belajar kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan setiap pribadi lepas pribadi, setiap umat-Mu, baik yang pagi hari ini ada di gereja, bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, ataupun yang pada kesempatan pagi hari ini masih beribadah di rumah-rumah secara online, biarlah kiranya Engkau Tuhan juga boleh hadir di tengah-tengah kami, karena kami percaya bahwa dimanapun kami berada, Engkau ada di sekeliling kami, Engkau ada dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan keberadaan kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan bukakan kami pemahaman, pengertian, sehingga kami boleh mengerti, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dari kebenaran firman-Mu. Kami serahkan pagi hari ini Tuhan hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan buka bagian firman Tuhan kita pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Sekali lagi. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya berjudul bagian firman Tuhan kita pagi hari ini menjadi penghubung bagi banyak orang. Menjadi penghubung bagi banyak orang. Bapak Saudara, kalau kita berbicara tentang penghubung, artinya ini menjadi perantara yang menghubungkan dari satu tempat ke tempat lain. Kalau kita perhatikan di sekeliling kita dalam bangunan gereja ini, apa yang menjadi penghubung dari satu tempat ke tempat yang lain? Kira-kira kalau kita perhatikan yang sepele saja, kita lihat di depan sana ada pintu. Dalam ayat ini pun dikatakan dalam ayat yang ke-9, akulah pintu. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang pada waktu itu, pada para muridnya, bahwa akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dari dan menemukan padang rumput. Bapak Saudara, ketika kita berbicara pintu, tidak bisa dilepaskan dari pintu ini sebagai alat penghubung yang menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain, yang menghubungkan dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Kita bisa bayangkan ketika seseorang membangun sebuah bangunan, membangun sebuah rumah, membangun sebuah gedung, entah itu dibuat untuk apapun itu, ketika hanya dibuat sebuah gedung, ruangan demi ruangan tanpa sebuah pintu, kira-kira apakah bangunan itu benar-benar bisa dipakai secara maksimal? Ada satu bangunan yang besar, katakanlah gereja ini. Gereja ini tidak cuma aula buat ibadah ini saja ya. Di depan sana ada ruang sekolah minggu. Di sebelah ada dapur, kamar mandi, tempat doa. Di atas ada pastori. Kira-kira kalau tidak ada pintu, kira-kira kita bisa masuk tidak? Pastinya tidak bisa. Ini loh fungsinya sebuah pintu sebagai penghubung, sebagai perantara yang menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Lah pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana menjadi penghubung bagi banyak orang. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi Tuhan mau kita menjadi penghubung, menjadi perantara,
menjadi sama seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan katakan, akulah pintu. Tuhan juga mau kita menjadi agen-agennya Tuhan. Berarti kita juga menjadi pintu, menjadi penghubung bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan pagi hari ini, dalam Yohanes pasal yang ke-10 secara garis besar, peristiwa ini terjadi di Yerusalem dan masih merupakan rangkaian peristiwa dalam pasal sebelumnya. Kalau kita perhatikan di pasal yang sebelumnya, di pasal yang ke-9, di mana waktu itu Tuhan Yesus menyembuhkan mata orang buta yang sejari lahir. Ya, buta. Ketika Yesus menyembuhkan mata seorang yang buta sejak lahirnya. Saat sangat sulit bagi orang Farisi kalau kita perhatikan di sana pada waktu itu. Setelah Tuhan menyembuhkan, tetapi ada peristiwa yang terjadi kemudian ketika ada orang-orang Farisi yang datang bertanya. Dalam situasi yang seperti ini sangat sulit bagi orang-orang Farisi untuk menerima bahwa Yesus yang menyembuhkan orang buta itu berasal dari Allah. Sehingga kemudian orang buta yang telah celik matanya pun akhirnya apa? Diterima atau apa? Diusir, Bapak Saudara. Ketika tahu yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus, karena mereka tidak menerima itu semua, bahwa karya yang dilakukan Tuhan Yesus adalah karya yang dari Allah, maka orang ini diusir. Dan akhirnya Yesus pun apa yang terjadi? Tuhan Yesus pun datang dan menyambut dia untuk masuk ke dalam kawanannya. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika dunia menganggap orang itu tidak penting, ketika disingkirkan, Tuhan mengambil orang-orang itu. Tuhan angkat orang-orang itu. Tuhan ambil orang-orang itu dimasukkan ke dalam kawanannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sejak peristiwa itu Yesus mulai berkata bahwa ia adalah pintu yang membukakan keselamatan bagi domba-domba yang melaluinya. Dan membawa mereka menemukan padang rumput. Bapak Ibu Saudara, ini loh konsep pintu yang sesungguhnya. Bukan hanya sekadar yang menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi menjadi media membawa dari satu tempat ke tempat yang berbeda. Kita bisa bayangkan ketika sebuah bangunan dibangun tanpa sebuah pintu, Saudara. Hanya satu ruangan besar dan beberapa ruangan kecil yang dibangun seperti itu tanpa adanya pintu. Kira-kira ya udah ada fungsinya, Saudara. Mau gimana, nggak bisa keluar, bagaimana kita mau masuk kalau udah ada pintu? Artinya harus ada pintu yang menjadi jalan untuk masuk dan jalan untuk keluar. Dari sini Tuhan Yesus katakan bahwa akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selain itu Yesus juga mengatakan bahwa ada pribadi yang masuk tanpa melalui pintu itu. Ada loh, ini menjadi gambaran dunia. Bahwa tidak semua orang masuk melalui pintu yang Tuhan sudah sediakan. Ada pribadi-pribadi yang lain yang masuk tanpa melalui pintu dengan cara mereka sendiri. Ada yang memanjat melalui tembok. Nah, orang-orang seperti ini disebut sebagai pencuri dan perampok yang memaksakan kehendak mereka tanpa melalui prosedur yang benar, tanpa melalui jalan yang tepat. Mereka yang berdiri atas dasar pengertian mereka sendiri. Orang-orang yang seperti ini disebut Tuhan sebagai pencuri dan perampok. Sedangkan kepada orang-orang Farisi yang menganggap diri mereka benar menurut pendirian mereka sendiri, Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai gembala upahan. Karena apa? Kok disebut gembala upahan? Karena tidak memiliki beban yang sungguh-sungguh untuk membawa masuk domba-domba ke pintu yang benar. Mereka tahu apa yang benar, tapi mereka tidak mau melakukan itu semua. Makanya Tuhan katakan mereka ini sebagai gembala upahan. Karena harus ada sesuatu yang menyulut hati mereka, baru mereka mau melakukan. Ada tendensi di balik apa yang mereka kerjakan. Itu yang tidak benar. Itu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sebagaimana terbukti melalui sikap mereka terhadap orang buta sejak lahir itu. Ketika Tuhan sembuhkan orang buta itu, Bapak Ibu Saudara dapat perhatikan, baca di pasal yang ke-9. Ketika Tuhan Yesus datang menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi kepada orang buta itu. Seharusnya ketika mereka menjadi gembala yang baik, menjadi gembala bagi banyak orang yang ada pada waktu itu, seharusnya mereka justru ikut turut berbahagia ketika orang yang buta sejak lahir dia dapat melihat kembali. Tetapi apa yang terjadi? Justru
Ada satu hal yang membuat mereka tidak nyaman mungkin. Karena mereka tidak setuju, mereka tidak terima ketika karya Allah itu ada dalam Yesus. Tuhan menyembuhkan orang buta itu, mereka tidak mau mengakui bahwa itu semua karyanya Allah. Sehingga apa yang terjadi? Orang buta itu diusir. Disuruh keluar dari komunitasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak orang di luar sana yang sedang mencari-cari pintu yang dapat mereka buka, yang akan membawa mereka menemukan keselamatan. Di luar sana banyak orang yang mencari keselamatan, mencari pintu yang untuk dapat dibuka. Dan celakanya, dunia pun turut menawarkan banyak pintu bagi orang-orang tersebut, Bapak Saudara. Bahkan disertai tawaran-tawaran yang menggiurkan, tawaran-tawaran yang menarik. Bukan hanya gereja-gereja Tuhan yang mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua, membuka jalan bagi orang-orang untuk diselamatkan, membuka pintu bagi mereka. Tapi dunia juga sedang menawarkan ini loh. Celakanya dunia juga menawarkan pintu-pintu bagi orang-orang tersebut. Dengan segala tawarannya, dengan segala kemewahannya. Dan akibatnya apa yang terjadi? Banyak sekali orang-orang yang tergoda lalu berjalan menuju pintu yang salah tersebut. Karena apa? Merasa itu sesuai dengan keinginan dirinya, memuaskan hatinya. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Saudara tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang-orang percaya yang hidupnya masih mudah tergiur dengan apa yang dunia tawarkan. Firman Tuhan katakan roh itu penurut tapi daging itu lemah. Mudah tergoda. Ini sifat utama manusia. Tidak sedikit kita yang sudah ikut Tuhan sekian lama, kemudian ketika terdapat permasalahan sedikit dalam kehidupan kita, kita merasa kok seolah-olah Tuhan tidak ada. Kita merasa kok seolah-olah Tuhan tidak ada di sekelilingku menyelesaikan masalahku. Kemudian kita lari daripada Tuhan karena dunia menawarkan yang lebih menarik daripada apa yang Tuhan berikan. Menurut cara pandang kita sendiri. Saudara. Kira-kira dalam kondisi seperti ini yang salah siapa? Tuhan atau diri kita sendiri? Pasti Tuhan yang salah. Banyak orang berpikir demikian, Tuhan yang salah. Oh, aku sudah ikut Tuhan sekian puluh tahun, tapi kenapa kok hidupku masih seperti ini saja? Pernahkah kita berpikir bahwa aku yang salah? Pasti ketika kita diberhadapkan dalam situasi yang demikian, ketika kita berada dalam situasi yang demikian, kita tidak mungkin menyalahkan diri kita sendiri. Wong kita sudah penuh dengan masalah, kok kita menyalahkan diri kita sendiri. Pasti yang disalahkan orang lain, pasti yang disalahkan Tuhannya. Akhirnya merasa dirinya benar sendiri. Ketika dunia menawarkan pintu-pintu yang membuat kita tergiur, akibatnya apa? Banyak sekali orang tergoda lalu menuju pintu yang salah tersebut. Mulai lari daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan katakan, akulah pintu. Dalam ayat yang ke-9 tadi, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan melalui pesannya pagi hari ini, Tuhan mau kita bertindak sebagai agen yang berperan sama dengan dirinya sendiri. Jangan mengaku diri kita sebagai pengikut Kristus ketika hidup kita masih diperdaya oleh dunia. Jangan mengaku diri kita sebagai anak-anak Tuhan ketika diri kita masih hidup seperti apa yang dunia tawarkan. Tapi saudara, Tuhan mau kita, saya dan saudara sebagai orang-orang percaya yang hidupnya sudah ditebus dengan darah yang mahal, kita juga berperan aktif sama seperti Tuhan. Saya sering katakan bahwa mengikut Tuhan berarti memberi diri. Bukan hanya sekedar ngintil dari belakang. Bukan hanya sekedar melu-melu, pupuk bawang. Tidak. Tapi sebagai pengikut Kristus, kita memberi diri kita. Sepenuh hidup kita. 100% dalam kehidupan kita. Dalam kitab Roma pasal yang 12 katakan memberi diri. Sebagai persembahan yang hidup. Itu yang harus kita berikan. Dalam artian ketika kita sudah memberi diri kepada Tuhan, tugas dan tanggung jawab kita, Tuhan mau kita bertindak sebagai agen yang berperan sama dengan dirinya. Yaitu turut menjadi pintu. Bukan hanya sekedar pintu yang dibuka dan ditutup. Enggak.
Tuhan mau kita menjadi pintu bagi banyak orang untuk membantu mereka menemukan dan membukakan agar mereka dapat menemukan padang rumput. Dan jalan keselamatan seperti yang didambakan banyak orang. Bukan hanya kita nikmati sendiri. Bukan hanya ketika kita menerima berkat itu digenggam sendiri, enggak. Tapi mari kita menjadi agen-agen berkat sehingga orang di luar sana pun juga merasakan kasihnya Kristus dalam hidup saya dan saudara. Saudara, kekristenan yang bertumbuh bukan hanya dilihat bagaimana kehidupan kita. Nah, tapi sudahkah hidup kita berdampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita? Ketika kita sudah menjadi dampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, mereka turut merasakan kasih yang sama yang kita rasakan, dari situ kita dapat menilai bahwa kekristenan kita bertumbuh atau tidak. Ya, Bapak Saudara, ini yang Tuhan mau. Melalui pesan Tuhan pagi hari, Tuhan mau kita menjadi agen-agennya yang menjadi pintu. Sama seperti apa yang Tuhan lakukan. Akulah pintu. Tuhan mau kita, saya dan saudara menjadi pintu yang membuka jalan keselamatan bagi banyak orang. Bagi orang yang tidak ngerti. Bagi orang yang belum memahami. Saudara, gambarannya ibarat tim penerima tamu. Biasanya di gereja-gereja ada tim penerima tamu ya. Jadi sebelum ibadah dimulai selalu ada orang yang berdiri di depan sana menerima tamu. Tujuannya supaya apa? Supaya orang itu yakin bahwa oh ini sudah dimulai. Oh ini adalah benar-benar yakin ketika mau masuk ke gereja. Bisa dibayangkan ketika gereja tidak ada tim penerima tamu, orang yang baru pertama kali mau masuk ke gereja mungkin ragu-ragu, saudara. Iki gereja butuh. Mulainya jam berapa? Sudah mulai apa belum? Kok tidak ada orang di depan? Saudara, ini menjadi gambaran dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita menjadi agen-agennya Tuhan. Menjadi agen-agen keselamatannya Tuhan. Menjadi pintu sama seperti apa yang Tuhan lakukan. Tuhan katakan, akulah pintu. Tuhan mau saya dan saudara pun menjadi pintu. Saudara, kita sebagai umat Tuhan dapat bertindak menjadi pintu. Sama seperti apa yang Tuhan lakukan dalam berbagai hal. Dalam berbagai-bagai hal. Kita bisa menjadi penghubung bagi banyak orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Di antaranya seperti apa? Pagi hari ini ada 2 pesan penting yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Sehingga kita boleh menjadi pintu sama seperti apa yang Tuhan lakukan. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Yang pertama, mari kita akan perhatikan Bapak Ibu Saudara dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 bagian B. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10b, demikian bunyi firman Tuhan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat Tuhan pun kita harus bertindak menjadi pintu. Sama seperti apa yang Tuhan lakukan. Akulah pintu. Itu yang Tuhan katakan. Kita pun dapat melakukan dalam berbagai-bagai hal. Di antaranya yang dapat kita lakukan adalah yang pertama tadi, kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-10b dikatakan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, yang pertama kita menjadi pintu, apa yang harus kita lakukan adalah memperkenalkan bahwa pada kita ada kehidupan yang berbeda. Berbeda dari apa? Berbeda dari apa yang dunia tawarkan. Tapi realitanya Bapak Saudara, masih banyak orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mereka merasa bahwa mereka telah memiliki kehidupan. Tapi menurut sudut pandang mereka sendiri, mereka merasa bahwa mereka telah memiliki kehidupan dengan menyodorkan bukti bahwa mereka terlahir sebagai makhluk hidup, bahwa bisa bernafas. Merasa kalau aku bernafas ya berarti aku bisa hidup. Oh enggak, maksudnya kalau aku sudah bernafas berarti aku hidup. Pesan Tuhan yang pertama ingatkan kepada kita, Bapak Saudara. Kita dapat menjadi pintu bagi banyak orang. Yaitu dengan cara apa? Memperkenalkan bahwa pada kita ada kehidupan yang berbeda. Bukan hanya sekedar hidup bernafas saja, enggak. Banyak orang yang merasa bahwa aku bernafas, aku hidup, berarti aku hidup. Ada pula orang yang mengatakan bahwa bukti mereka telah memiliki kehidupan adalah memiliki kemampuan untuk bergerak secara leluasa. Karena mana mungkin manusia yang sudah mati dapat leluasa bernafas dan bergerak. Nah, aku bisa bergerak ke sana kemari berarti aku hidup. Ada pula yang mengatakan bahwa bukti mereka merupakan manusia yang diciptakan Tuhan, yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya.
merasa mereka memiliki perasaan. Bapak Saudara, tidak salah. Artinya semua bukti-bukti ini tidaklah salah. Kalau hanya untuk membuktikan bahwa mereka adalah makhluk yang hidup. Secara lahiriah memang benar. Apa yang tampak oleh mata orang yang hidup, makhluk hidup itu ya berarti yang bernafas. Tetapi manusia yang bernafas, yang bisa bergerak ke sana kemari, lek mati yo, berarti tidak hidup benar. Memiliki perasaan manusia benar, berarti hidup. Tidak salah ketika itu hanya untuk mendukjukan, untuk membuktikan bahwa oh aku ini loh makhluk hidup. Secara lahiriah saja, secara apa yang tampak di luar kita saja. Tapi apa yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita harus menjadi pribadi yang berbeda. Memiliki kehidupan yang berbeda. Ini yang harus kita tunjukkan bagi orang-orang yang ada di luar sana. Memperkenalkan bahwa pada kita ada kehidupan yang berbeda. Bukan hanya secara lahiriah saja yang kelihatan mata. Tapi Yesus mengatakan bahwa ada satu kehidupan yang harus dimiliki oleh semua manusia. Yaitu yang hidup di dunia. Bahwa setiap kita yang masih ada di dunia, Tuhan katakan bahwa ada satu kehidupan yang harus dimiliki oleh semua manusia. Kehidupan ini berbeda dengan kehidupan yang hanya sekedar bisa bernafas, bergerak, atau sekedar memiliki perasaan, yang artinya diukur berdasarkan secara apa yang tampak oleh mata. Tetapi hidup yang Yesus tawarkan adalah kehidupan ilahi, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Raja atas segala raja dalam kehidupan saya dan saudara, yang olehnya kita dapat memiliki dan menikmati janji-janji Allah, termasuk di dalamnya janji kehidupan yang kekal. Minggu yang lalu kita belajar bersama-sama dari kehidupan Rasul Paulus, bahwa dia yang selalu fokus mengejar tujuan ilahi. Inilah kehidupan yang sesungguhnya, hidup yang berbeda dari apa yang dunia tawarkan. Sama seperti hidup yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bahwa bahkan Rasul Paulus katakan, semuanya kuanggap merugi. Dia tidak melihat kehidupan di masa lalunya, segala gelar harta apa yang ada dalam hidupnya, tidak. Tapi setelah dia menerima apa yang ada dalam hidupnya ketika perjumpaannya dengan Kristus yang mengubahkan hidupnya, dia hanya melihat kehidupannya saat ini dan yang akan datang untuk Tuhan saja. Itu pun yang harus ada dalam kehidupan kita. Hidup yang Yesus tawarkan adalah kehidupan yang demikian. Kehidupan ilahi yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang olehnya kita dapat memiliki dan menikmati janji-janji Allah, termasuk di dalamnya janji kehidupan yang kekal. Menjadi hidup, memiliki hidup yang berbeda. Beranilah menjadi berbeda. Beranilah berbeda dari dunia. Walaupun kita sendiri. Kira-kira berani enggak, Bapak Ibu Saudara? Kita berbeda dari dunia, walaupun kita sendiri. Minggu yang lalu kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus, di mana dia dari orang yang paling membenci orang-orang percaya, dia menjadi orang yang paling dibenci. Dari orang yang mengejar-ngejar orang-orang percaya, sampai akhirnya dia menjadi orang-orang yang dikejar. Orang yang sering memenjarakan orang-orang percaya, bahkan dia sendiri dipenjarakan pada akhirnya. Karena pertemuannya dengan Tuhan yang mengubahkan hidupnya. Tapi fokus Rasul Paulus bukan kehidupan di masa lalu, bukan apa yang dunia tawarkan. Mungkin kalau dia hanya fokusnya dengan apa yang dunia tawarkan, dia cukup puas dengan apa yang ada dalam dirinya. Dengan segala gelar yang boleh ada dalam hidupnya, dengan segala kekayaan yang boleh ada dalam hidupnya, mungkin dia puas kalau hanya sekedar menjadi standar dunia saja. Tapi standar ukuran Rasul Paulus bukan apa yang dunia tawarkan, tetapi apa yang Yesus berikan dalam hidupnya. Standar ilahi di atas segalanya. Itu yang Rasul Paulus standarkan dalam hidupnya. Itu pun pula yang harus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Standar ilahi. Hidup berbeda dari apa yang dunia tawarkan, walaupun kita harus berjalan sendiri. Sama seperti apa yang Rasul Paulus alami. Nah, saudara, itulah sebabnya Yesus berkata bahwa barang siapa rindu mengalami kehidupan yang demikian, maka ia harus masuk melalui pintu yang dimaksud. Akulah pintu. Siapa pintu yang dimaksud? Yesus Kristus. Dan tugas kita adalah memperkenalkan dan menuntun orang-orang itu untuk masuk ke dalam pintu tersebut. Tuhan mau kita menjadi agen-agennya Tuhan. Menjadi agen yang mengarahkan orang-orang kepada pintu yang sesungguhnya. Kepada jalan yang sesungguhnya. Sehingga mereka boleh beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Bukan hanya kita nikmati sendiri.
Lah ini loh kehidupan kekal yang sesungguhnya, kehidupan ilahi yang sesungguhnya. Bukannya sekedar standar dunia, kepuasan pribadi, kepuasan menurut apa yang dipandang manusia baik. Enggak, tetapi belajarlah hidup seturut kehendak Bapa. Melayani Tuhan berarti memberi diri kita kepada Tuhan segenap hidup kita. Kemampuan, waktu, segala apapun yang boleh ada dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar atribut-atribut yang menempel saja, tetapi hidup oleh kebenaran firman Allah. Tidak mudah, susah, tapi itu yang harus kita lakukan. Firman Tuhan ingatkan dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Jangan menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah menurut pembaharuan budimu. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Standar ilahi. Berarti dasarnya adalah firman Allah. Tuhan pun ingatkan dalam bagian firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Kita akan buka bersama-sama, saudara. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Mari kita akan buka bersama-sama. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara, ini loh konsekuensinya. Kasih di dalam Bapa tidak ada bagi orang yang mengasihi dunia. Di ayat 15. Makanya jadilah orang yang berbeda dari apa yang dunia tawarkan. Kehidupan kita adalah kehidupan yang berbeda. Bukan hanya sekedar, indah dipandang mata oleh orang lain. Pintar menurut pandangan orang lain. Enggak. Tapi yang menilai bukan orang lain, tetapi Tuhan. Hidup kita bukan apa kata orang lain, tapi hiduplah menurut apa kata Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-16 kita perhatikan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ketika kita mendasarkan diri kita pada standar dunia, ayat 16 jelaskan bahwa itu semua adalah bukan daripada Bapa. Apa yang menurut kita baik, belum tentu baik menurut Tuhan. Itu yang harus kita pahami. Ayat 17 katakan apa? Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, ini loh, ketika kita hidup dengan standar ilahi, dengan standar Allah, walaupun itu tidak mudah, tetapi janji Allah nyata. Dunia ini dengan segala kemewahannya, dengan segala tawarannya akan lenyap seketika, saudara. Ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi apa? Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, janji Tuhan itu nyata, ya dan amin dalam kehidupan kita. Ini loh janjinya Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita hidup berbeda dari apa yang dunia tawarkan. Mari kita belajar menjadi pribadi yang berbeda. Memiliki kehidupan yang berbeda. Pesan Tuhan yang pertama ingatkan kepada kita. Untuk menjadi pintu, menjadi agen-agennya Tuhan. Dapat kita lakukan dengan memperkenalkan bahwa pada kita ada kehidupan yang berbeda. Pada kehidupan saya dan saudara ada kehidupan yang berbeda. Yaitu kasih yang bernaung dalam hidup saya dan saudara. Mendasarkan kasih menjadi akar dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh berjalan dalam ketetapan Tuhan. Saudara, itu yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada saya dan saudara. Tuhan katakan, akulah pintu. Tuhan mau kita menjadi agen-agennya Tuhan yang membawa orang-orang yang belum percaya masuk ke dalam pintu yang sesungguhnya sehingga mereka boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Ini menjadi pesan Tuhan yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, kita perhatikan Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan apa? Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak saudara, kalau yang pertama tadi dikatakan kita harus memperkenalkan diri kita bahwa pada kita ada kehidupan yang berbeda. Artinya standar kita bukan standar dunia lagi, tetapi standar ilahi, standar yang daripada Allah. Firman Tuhan menjadi dasar bagi setiap apa yang boleh kita kerjakan. Yang kedua, dari bagian firman Tuhan ini dikatakan, ayat yang ke-9, bahwa akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai agen-agennya Tuhan? Menuntun orang-orang untuk memperoleh makanan yang benar. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah menuntun orang-orang untuk mendapatkan
untuk memperoleh makanan yang benar. Saudara, ketika berbicara makanan, kehidupan tubuh jasmani kita ini butuh makan, Pak Saudara. Benar enggak? Kalau enggak makan, pasti sakit. Bahkan ada orang yang mati karena kelaparan. Banyak makanan, Pak Saudara. Kalau kita lihat dunia ini yang semakin berkembang, Pak Saudara. Banyak makanan-makanan baru bermunculan, Pak Saudara. Banyak jenis-jenis makanan yang dunia tawarkan, Pak Saudara. Nah, tetapi satu hal yang pasti, tidak semua makanan itu menyehatkan. Ada istilah junk food, makanan-makanan sampah. Bukan berarti makanan yang dari tempat sampah, enggak. Tetapi makanan-makanan yang tidak sehat. Bisa menimbulkan obesitas, akhirnya sakit, penyakit, menyerang kehidupan kita. Artinya banyak sekali makanan, benar. Tetapi tidak semua makanan itu menyehatkan. Maka dari itu bagian firman Tuhan ingatkan kepada kita menuntun orang-orang untuk memperoleh makanan yang benar. Bukan artian makanan secara jasmani yang mengenakkan tubuh kita saja, enggak. Tapi berbicara makanan rohani. Bapak Saudara, ketika kita berbicara makanan rohani, kita ini domba-dombanya Tuhan. Saudara, tidak ada makanan yang terbaik yang dapat dinikmati oleh domba-domba selain rumput yang segar. Selain rumput yang segar yang disediakan oleh gembala untuk mereka. Artinya seorang gembala yang baik, dia akan memberikan rumput yang segar bagi kawanan domba-dombanya. Tidak mungkin diberikan rumput yang kering. Karena dia tahu yang terbaik untuk kawanan dombanya. Nah, di sini Yesus mengatakan bahwa ia adalah gembala yang baik. Dan sebagai gembala yang baik, ia telah menyediakan makanan terbaik bagi mereka yang mau masuk melalui pintu yang telah ia bukakan. Makanya dikatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan adalah gembala kita. Kita adalah domba-dombanya. Pastinya gembala yang baik akan berikan yang terbaik bagi domba-dombanya. Tuhan pun menyediakan makanan yang terbaik bagi mereka yang mau masuk melalui pintu yang telah dibukakan. Dan ialah pintu yang berdiri itu. Ialah pintu itu sendiri. Tuhan adalah pintu itu sendiri. Bapak Saudara, domba-domba yang memasuk ke dalam pintu itu akan menemukan sebuah padang rumput. Dalam ayat 9 dikatakan demikian. Yang olehnya domba-domba memperoleh kesehatan dan pertumbuhan yang pesat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa maksudnya? Apa hubungannya dengan poin yang kedua ini? Menuntun orang-orang untuk memperoleh makanan yang benar dengan judul pagi hari ini, dengan kebenaran firman pagi hari ini. Menjadi penghubung bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mengiring Yesus bukanlah sekedar membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan karena telah menerima Yesus dalam hidupnya. Bukan hanya sekedar kita datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Amin, amin. Diberkati, diberkati. Sekedar mengikrarkan diri kita, oh nanti memperoleh keselamatan saja. Tidak. Mengiring Yesus bukan hanya sekedar membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan karena telah menerima Yesus dalam hidupnya saja. Tapi mengiring Yesus adalah juga tentang menuntun orang-orang yang sudah diselamatkan tersebut. Hingga mereka memperoleh makanan yang dapat menyehatkan dan memberikan pertumbuhan hingga mencapai kedewasaan penuh. Kematangan secara rohani, baik secara kehidupan mereka, secara jasmani maupun rohani. Saudara, ketika makanan yang diberikan ini makanan yang sehat, maka apa yang keluar pun juga akan menjadi hal yang sehat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara makan makanan yang sehat, maka stabilitas tubuh kita ini akan terjaga. Bahkan mungkin bisa berumur panjang, kelihatan awet muda seperti itu. Begitupun dalam kehidupan kerohanian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang memperoleh makanan yang sehat secara demikian, mereka akan mengerti tujuan dan panggilan hidupnya di dalam Kristus. Saudara, tidak perlu dikongkon, tidak perlu diperintah. Mereka sudah tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka sudah mengerti tujuan dan panggilan hidupnya di dalam Kristus. Bukan untuk pribadi mereka sendiri, tapi lebih bagaimana menjaga persekutuannya dengan Tuhan. Orang yang menerima makanan yang baik akan cakap dan mampu memilih untuk bertindak benar saat menghadapi tantangan apapun di dalam hidupnya. Tidak mempersalahkan Tuhan. Karena tahu apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik dalam hidupnya. Belajar dari kehidupan Ayub. Dia tahu
Apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya adalah yang terbaik karena dia hidup dalam standar ilahi. Dan inilah yang menjadi tugas kita, saudara. Tugas saya dan saudara, yaitu menjadi pintu bagi domba-domba, yaitu untuk memperoleh makanan yang terbaik dari Sang Gembala Agung. Bukan hanya tugas saya Pak Pendeta, bukan hanya tugas saya Pak seksi ini, seksi itu. Tidak, tetapi tugas saya dan saudara. Kita sebagai umat Allah. Nah mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini, kita diingatkan bahwa kita harus senantiasa menjadi penghubung bagi banyak orang. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang senantiasa setiap hari mengingatkan kita. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, Tuhan pakai apapun untuk mengingatkan saya dan saudara. Itu semua tidak datang secara kebetulan, enggak. Tapi ada satu tujuan yang Tuhan mau sediakan bagi kita. Ada satu tujuan yang Tuhan mau kita kerjakan. Tuhan mau ingatkan kita melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini, supaya kita dapat belajar bahwa masih banyak hal lain yang dapat kita lakukan untuk menjadi pintu. Bukan hanya 2 hal tadi saja, tapi di luar sana masih banyak hal yang dapat kita kerjakan lebih daripada itu. Yang baik bagi jiwa-jiwa yang memerlukan keselamatan. Bagi mereka yang membutuhkan makanan yang sehat. Bagi mereka yang membutuhkan pertumbuhan, perlindungan, dan yang lain-lain sebagainya. Bagian kita adalah meneladani apa yang telah Sang Gembala Agung telah lakukan terlebih dahulu kepada kita. Tuhan mau kita menjadi agen-agennya Tuhan, yang membawa pembaharuan bagi setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga orang-orang itu boleh masuk ke dalam pintu yang sesungguhnya, menerima janji Tuhan, sehingga mereka boleh menerima keselamatan. Kehidupan yang sejati yang daripada Tuhan. Tuhan ingatkan kepada kita, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Bahkan dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat katakan bahwa sahabat dunia adalah musuh Allah. Jangan sampai kita menjadi musuh Allah karena kita terpengaruh dengan apa yang dunia tawarkan. Mari kita hidup oleh iman kita. Sehingga kita boleh hidup benar. Sama seperti apa yang ditulis oleh Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Bahwa orang benar hidup oleh iman. Mari kita hidup mendasarkan diri kita pada iman percaya kita. Sehingga kita boleh menjadi agen-agennya Tuhan. Menjadi pintu penghubung bagi banyak orang. Sehingga mereka boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Biarlah kiranya bagian firman Tuhan pagi hari boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Sehingga kita boleh menjadi berkat juga bagi orang-orang yang ada di luar sana. Mari kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh semakin mengerti. Sehingga kami boleh semakin diubahkan. Sehingga kehidupan kami boleh semakin berjalan dalam kehendak Tuhan. Kami menyerahkan setiap umat-Mu pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah berkat Tuhan tercurah atas setiap kami, baik setiap umat-Mu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah dalam setiap ibadah kami. Tuhan bukakan hati kami, Tuhan celikkan mata hati kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kami boleh semakin diubahkan, kami boleh menjadi alat kepanjangan Tuhan, menjadi agen-agen Tuhan, yang menjadi penghubung bagi banyak orang di luar sana. Sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Banyak orang boleh dimenangkan, banyak orang boleh percaya, banyak orang boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Nama Tuhan boleh semakin diperdengarkan oleh banyak orang. Kami serahkan pagi hari ke dalam tangan kuasa-Mu, kami serahkan firman-Mu Tuhan, kemeteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami, sehingga ini boleh mengubahkan setiap kehidupan kami, menjadi pribadi yang hidup benar di hadapan Tuhan. Kami serahkan setiap kami siap menyerahkan kebenaran firman-Mu, kami serahkan setiap kami, biarlah sukacita dan sejahtera yang daripada Tuhan boleh turun atas setiap kami. Kami serahkan pagi hari ini hanya dalam nama yang kudus, haleluya, amin. Amin, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.